Selamat siang, perkenalkan nama saya Siva Aureda Gersang. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kalor dan perpindahannya. Kalor merupakan kata lain dari panas. Kalor juga dapat diartikan sebagai suatu energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu atau temperatur. Perpindahan kalor dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan dengan zat perantara tanpa diikuti oleh zat molekul lainnya. Contohnya, ketika kita memasak, maka panci atau sendok goreng yang kita gunakan ketika dipegang akan terasa panas. 2. Perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas dengan zat perantara dan diikuti oleh molekul zat lainnya. Contohnya, ketika kita mendidihkan air, air akan bergerak naik turun karena adanya pemanasan. Contoh lainnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. 3. Perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi terjadi karena adanya perpindahan tanpa zat perantara. Contohnya, ketika kita berdiri di bawah matahari, maka kita akan merasakan panas atau hangat. Saya akan menjelaskan gambar yang ada di sini. Pada gambar ini ada ketiga jenis perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi ketika kita mendidihkan air, maka tempat yang kita gunakan untuk mendidihkan air akan mengalami proses konduksi sehingga kita menyentuhnya maka akan terasa panas. Proses konveksi di gambar ini adalah ketika kita mendidihkan air maka air akan bergerak naik turun karena ada pemanasan. Proses radiasi ketika kita mendekatkan tangan kita ke api maka kita akan merasa panas. Itulah yang disebut sebagai radiasi. Hari ini saya juga akan menjelaskan tentang benda yang bisa dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut sebagai konduktor. Contohnya adalah aluminium, logam, dan besi. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut sebagai isolator. Contohnya adalah plastik, kain, dan kayu. Demikian penjelasan saya menurut tugas IPA. Terima kasih.